kayak nunggu kayak imunnya drop gitu loh, kayak ya orang kecapean dong pasti. Kita tuh jadi keluarga yang di rumah tuh was-was gitu loh, maksudnya kasihan kita melihat dia juga kecapean kan. Orang tuh meninggal nggak ada dignity-nya sama sekali. Gejalanya ringan, asal nggak sesek aja itu masih bisa isolasi di rumah. Kalau sesak nafas itu yang memang harus berangkat ke rumah sakit. Lutut itu di depan istrinya yang lagi duduk terus nangis di lututnya gitu, bingung mau ngapain kan. Ya aku bilang ini harus dirawat gitu, cuman nggak bisa gitu, aku nggak bisa apa-apa, nggak ada tempat, nggak ada oksigen. Kalau sakitnya ringan itu lebih baik ini Kak Joy, pakai halodoc gitu aja. Oh gitu. ini ya. Kan gitu. Ya ketakdir banget sih sejujurnya, cuma ya nggak ada opsi lain mau gimana lagi. Kan nggak mungkin keluar gitu kan. Ya jalanin aja, coba yang berdoa aja lah, kayak kalau Tuhan. Oh, ini sekarang separuh ruangan di Sutomo 1000 bed, 1200 atau 400 gitu, separuh lebih sudah dijadikan ruang COVID. Gitu. Konsul ke bedah, mau di tracheostomi, dibolongin lehernya itu sama bedanya, aku minta swab pulang ya. Oh ya silakan. Positif. Setelah 1 minggu di ICU dengan 2 kali swab negatif, ya ampun, kok bisa kayak gini. Padahal tuh ICU bersih loh harusnya gitu. Biar ICU paham. Di ruanganku tuh kemarin ada datang sama antigen negatif semua ya. Akhirnya udah tuh ada sekitar 20-an pasien ya, terus habis itu udah mulai pulang kan satu-satu pasien kemoterapi. Terus habis itu pasien-pasien yang kemoterapinya nggak panjang ini kok demam, bergejala ya. Akhirnya diswabin gitu. Ternyata dari 5 yang diswab 4 positif. Satu ruangan. Terus udah dong selesai. Ada yang mau pulang, diswab dulu dah sebelum pulang gitu ya, nanti hasilnya dikabari per telepon. Positif juga. Terus ke depannya ada yang kontrol lagi buat kemo lagi, diswab positif juga. Jadi satu master dari satu periode. semua jadi RIK. Udah kayak semua udah jadi ruang isolasi, udah nggak ada yang Oh, nggak ke RIK Mel. Kalau misalnya gejalanya ringan, diisomankan, dipulangkan. Jadi kalau sekarang tuh di rumah sakit tuh kayak gitu, kayak aku pasien Langsung pulang ya? Dipulangkan, disuruh isolasi mandiri, soalnya Sutomo tuh tapi pulang dibawa obat nggak sih? Soalnya sekarang ini di luar obat, pasien-pasien ini pada bilang nggak ada obat loh di apotek ini, kayak dari Halodoc itu dibeli nggak ada, minggu lalu masih ada, minggu ini tuh kayak obat batuk pilek, antibiotik, antivirus, belas gitu. kayaknya nggak bisa yang bisa banyak sih. Kalau pulang dari Sutomo itu kan obatnya terbatas soalnya. Standar ya. Ini istri-istrinya gimana ini perasaannya? Suaminya? Dia tuh kekasir banget ya, setiap kali pulang tuh kayak Kevin tuh mandi tuh yang di kamar mandi depan, terus bajunya tuh udah sampai tak beliin cairan detol, suruh ngerendam di air detol baju-bajunya. Terus kata dia tuh kalau mau masuk mobil katanya semprot disinfektan ke baju, ke sepatu, pokoknya ke semuanya baru masuk mobil gitu. Ya ketakir banget lah, kita takut ada anak kecil gitu ya. Kalau misalkan cuma berdua doang nggak ada anak kecil sih ya bodo amat ya gitu. Maksudnya kita lebih kayak bawa diri doang kan kalau sakit gitu kan. Kalau anak kecil kan kayak rempong, lebih menakutkan kan gitu. Ya ketakir banget sih sejujurnya, cuma ya nggak ada opsi lain, mau gimana lagi kan, nggak mungkin keluar gitu kan. Ya jalanin aja, coba yang berdoa aja lah, kayak kalau Tuhan kita kan harus sampai kena ya, Tuhan tetap jaga pelihara lah intinya gitu lah. Udah berserah aja, kalau itu mau gimana lagi, nggak ada pilihan lain. Betul. Kalau aku loh ya, kayak misalnya kena itu wis mending satu rumah kena semua sih. Kayak pengalaman kayak saudara-saudara sing separuh-separuh ya, kayak ada yang positif, ada yang negatif, tambah bingung loh di rumah. Iya, isolasi kan, gimana kan?
negatif takut ketularan, tapi yang positif ini juga nggak ada yang ngeramuti kayak gitu. Iya. Pasti pada kayak gitu. Apalagi like, misalnya orang tuanya positif, anaknya enggak, udah wis kayak ya mau diramut siapa akhirnya juga ya sama-sama toh kayak misalnya Iya. ada bisa dititip apa. Iya, memang. Kayak mau nitip anak sing ada riwayat kontak ke orang tua ya resiko meskipun anaknya negatif kayak gitu. Udah kayak ya udah buntu sih kayak gitu. Iya, udah nggak ada jalan keluar pas udah Aku sampai misalnya ya ada keluarga gitu ya, aku ya memang sih kayak kesannya jahat, tapi kayak wes mending wes kalian campur aja serupa daripada bingung kayak gitu loh. Tambah misalnya satu di apartemen gitu ya, tambah bingung loh, mereka tuh kayak tambah repot ngirimi makanan apa kayak gitu. Ya udahlah wes kayak memang serumah ya, pokoknya jaga serumah ini jangan keluar lagi kayak gitu, kayak ya udah kayak gitu. Itu wes plus minus lah. Rumahnya tuh nggak ada yang tua sih, Mel. Kan kasihan kalau ada yang tua kan gitu. Takutnya Apalagi misalnya ada yang tua itu, tapi biasanya kayak tinggal di lantai atas saya ya ono sing ketularan kok tetap kayak misalnya udah diisolasi di lantai atas gitu nggak bisa. Ya, sekarang tuh aerosol soalnya kayaknya. Iya kayak Biasanya aerosol banget sih itu. Iya, airborne ya kayaknya ya. Iya, ini udah airborne banget. Kayaknya cuma numpang lewat berapa menit kayak bisa ketularan kayaknya. Gitu. Iya ya, makanya katanya nggak boleh buka masker sama sekali ya untuk saat ini ya. Ya. Kalau keluar rumah sama sekali ya. Kan mesti di plester itu mesti seret. Iya, yang di RIK itu kayak gitu. Isolasi di rumah gitu kan nggak mungkin juga ya kan, maksudnya barang harus dicuci dan segala macam ya, dicuci kan ya repot juga ya, yang ngambil juga pasti risiko. Iya, limbahnya ya. Masa cuci baju pakai hazmat Lebay. atau nyuci baju pakai N95. Yang penting, tapi kan kalau nempel di barang tuh harusnya nggak terlalu sih katanya ya, cuman ya I don't know ya. Oh gitu Masalahnya ya. kan kalau megang terus nggak nyadar habis megang barang itu dipikir bersih ya, terus habis itu Iya. atau Iya. apa gitu kan masalahnya gitu kan. Iya. Kevin masih ini ya, masih aktif tiap hari ya? Sama Chris Ke juga. Masih Christian. kan Joy, mau gimana? Jadi kondisi di Sutomo terakhir ini gimana? Ya sekitar cuma 500 yang positif aja sih Kak Joy. Kayak Kemarin Dokter Anang tuh direksi itu kan rapat sama Dinkes sama apa ID itu yang ngantri di IGD juga nggak banyak kok, cuma sekitar 100-an pasien. IGD menular tuh loh Kev. IGD menular 100 pasien. Ya Tuhan, 100 pasien di sini tuh ya apa ya rasanya gitu. Loh, itu tuh sampai parkiran ya apa? Parkiran Sampai IGD itu harusnya itu ada dua, IGD yang bersih, ada IGD menular. IGD yang bersih itu sekarang sudah jadi IGD menular semua gitu. Nggak bisa dibedain ya. Iya. Terus apa? Yang di IGD biasa itu loh Kev, yang tempatnya ruang eko ada jenis Oke, Nat. ya, Iten. ada tempat untuk ganti baju hazmat itu sudah ketutupan pasien semua sudah. Wah. Lalu kalau yang kondisi oksigen gimana? Pokoknya kalau bisa masuk kamar dapat bed itu oksigennya ada Kak Joy. Sebenarnya yang oksigennya yang nggak cukup itu kalau misalnya pasien itu meluber di IGD. Jadi tabungnya tuh stoknya mungkin nggak nutut kalau terlalu banyak gitu. Cuman kalau dia masuk ke kamar, masuk ke ruangan itu sudah aman gitu. Oh. Tapi Jadi, kamar nggak ada ya? Kalau kenapa? Kamarnya ada? Kamar? Belum tahu. Nggak ada, Oh, nggak nggak ada. Gitu. Oh, jadi kalau Ini dapat kamar dapat oksigen. Sutomo ini sekarang separuh ruangan di Sutomo 1000 bed, 1200 atau 400 gitu, separuh lebih sudah dijadikan ruang COVID gitu. Waduh. Kok serem ya? Serem. Ya di Sutomo memang nggak bisa nolak, mereka harus bangun tempat, mereka harus bangun sal, mereka bangun merubah ruangan yang tadi ruangan bedah itu jadi ruangan COVID semua loh. Kalau tahu ruangan bedah F, bedah G, bedah H, ruang mata loh, mata itu nggak punya ruangan sekarang gitu. Aduh. Jadi pasien-pasien yang memang benar-benar butuh kayak sakit mata apa segala susah juga ke sana ya? Susah. Aduh. Jadi rekomendasinya apa, Chris? Kalau misalnya ada orang yang sakit
tapi Bukan bukan COVID. Kalau bukan COVID masih nggak apa-apa Kak Joy. Kalau bukan Ke Bali COVID Kak itu- Joy, Kemana? ke Bali. Ke Bali. Hah? Serius, Bali itu masih bisa soalnya. Paling nggak masuk UGD itu masih bisa. Oh. Kayak bukan COVID tuh, kan kita bisa jalan ke Bali ya. Misal khusus buntu gitu kayak, kan masih ada waktu lah perjalanan ke Bali. Ya Oh ampun. enggak, kalau yang bukan COVID tuh setauku sih masih mau. Kalau mereka, yang penting tuh bener bukan COVID gitu loh. Jadi kan kalau misalnya ada gejala sakit di swabnya negatif, ya bisa masuk kayak biasa. Jadi misalnya kayak mau melahirkan gitu ya, yang sulit ini. Jadi kalau melahirkan swabnya negatif 2 kali gitu, ya sudah tetap seperti biasa aja, bisa di mana aja. Yang susah lewat itu kalau poli COVID. kalau mau. Kalau mau Apa? paling aman lewat poli. Jangan Iya, lewat poliklinik memang, jangan lewat UGD. Iya. lalu Mm. gede itu ya ntar nggak COVID ya selang 3 hari karena di situ nggak pindah-pindah, nggak dilihat-lihat sampai PDS ya habis itu jadi COVID juga. Bisa COVID, iya ya kayak pasienku itu nggak tahu penularan dari siapa, dia 2 kali swab masuk ICU negatif, lah dilawat 1 minggu kok jadi positif. Ketularan lagi. Ketularan apa Ketularan itu? di- Masih Rumah sakit. sangat Iya, perangkat. iya. Besoknya tanggal 2 positif negatif itu dia nunggu di bawah foto ronsen kan karena dia mau naik ke atas. Oh di IGD bawah, iya. Terus selang 2 hari bergejala di swab positif. Aduh. Serem ya. Wes, Iya, Mas Sutomo pergi Bali Jangan ya. jangan ke Sutomo. Kalau sakitnya ringan itu lebih baik ini Kak Joy, pakai Halodoc gitu aja gitu. Oh, ini Cuman ya. tadi Melinda cerita obatnya susah ya kalau Halodoc gitu ya. Oh ini apa? Ya. Obatnya susah. Telekonsultasi ya. Jadi online consultation aja. Kalau cuman kayak batuk, pilek, sakit tenggorok gitu, pokoknya nggak sesek ya gitu. Kalau nggak sesek aja relatif oke lah. Kalau sesek itu yang aduh, yang Iya, susah iya. sih memang gitu. Tapi itu kemarin yang hamba Tuhan itu pendeta Onio kok bisa nggak dapat rumah sakit ya? Iya, ada beberapa yang mengaku nggak dapat Meninggal rumah karena- sakit tuh karena gimana ya rumah sakit. ceritanya ya? Ya memang udah penuh Kak. Memang penuh kalau Nah, kalau katanya tadi COVID nggak bisa nolak Sutomo. COVID ya. Iya, COVID. Chris. Kalau di Sutomo nggak bisa nolak, memang nggak boleh nolak. Cuman ya kondisinya rame IGD-nya gitu aja Kak Joy gitu ya mau nggak mau gitu ya, akan Iya. dirawat dengan seminimal mungkin gitu. Setelah seharian keliling Di mobil cari, pakai oksigen. iya katanya gitu. Nggak dapat rumah sakit. Oh jadi kalau datang ke Sutomo Iya. pasti diterima gitu ya, tapi Antri. ya seadanya gitu Ya ya. tapi keleleran di UGD. Iya, antri. Ada yang memang overload, ada yang memang sedang perluasan, dan ada yang kayak Iya. berusaha mobilisasi pasiennya. Jadi katanya saya 13 rumah sakit yang Iya, kena diberi. tutup pelayanan sementara ini. Sutomo itu nggak nutup Kak Joy, tapi gimana ya, maksudnya dia nggak nutup, dia terima aja, dia nggak akan nolak gitu. Tapi ya semeninggal-meninggalnya ya Di IGD, 800 yang di IGD. meninggal. Jadi di Sutomo itu bisa meninggal di IGD Kak Joy karena ya memang nggak dapat alat bantu nafas gitu. Oh alat bantu nafasnya nggak ada, tapi oksigennya ada gitu. Iya, oksigennya ada. Oksigen tok aja nggak ada. Mm. Kayak Susah. kemarin tuh waktu aku jaga itu ada apa namanya, di telepon tuh ada pasien di triase tuh kayak bagian depannya IRD gitu yang memilah pasien mana yang ke bagian mana gitu loh Kak. Intinya pasien ini tuh hamil, tapi masih hamil muda, masih sekitar 6-7 bulan gitu. Nah, kalau hamil 6-7 bulan gitu, kita nggak ngapa-ngapain gitu, karena beratnya masih kecil. Iya. Kalau COVID-nya berat pun, kita nggak akan operasi atau lahirin bayinya karena percuma gitu. Nanti ibunya kena beban operasi, bayinya juga masih kecil, nggak siap dilahirin, akhirnya loss dua-duanya gitu. Jadi kalau jadi perbaiki kondisi ibunya, perbaiki kondisi ibunya dulu. Jadi ya harusnya pasien kayak gitu dipegangnya sama paru, sama dokter paru yang memang yang megang COVID gitu, bukan kita. Tapi paru tuh nggak punya tempat gitu, dia nggak punya ruangan, dia bahkan nggak punya ranjang, dia nggak punya oksigen gitu. Jadi kalau pasien itu ada di paru, ya dia harus nunggu sampai paru tuh mau ngelihat pasiennya dan dapat oksigen, sementara dia tuh saturasinya cuma 89, Mati. 87. Aduh. Itu hamil gitu.
aku tuh waktu itu udah ngomong ya, tuh ini harus ke paru gitu, tapi ya nggak bisa, kita harus nunggu oksigen aja nunggu. Terus bingung ya gitu, maksudnya kan serba salah ya, maksudnya kayak suaminya tuh sampai ya udah ya berlutut itu di depan istrinya yang lagi duduk terus nangis di lututnya gitu, bingung mau ngapain kan. Ya aku bilang ini harus dirawat gitu, cuman nggak bisa gitu, aku nggak bisa apa-apa, nggak ada tempat, nggak ada oksigen, nggak ada. Terus tiba-tiba ada pasienku pindah, itu yang timku yang bagian atas sudah marah-marah, ngapain ya kayak gitu diterima gitu loh, maksudnya itu kan bukan punya kita, itu punya paru gitu, tapi punya oksigen cuma tinggal kita gitu loh, maksudnya gara-gara aku pindah pasien, aku punya oksigen 01 nih gitu, tapi harus kita yang jadi kaptennya, kita yang harus jadi dokter penanggung jawab utamanya. Ya udah akhirnya diambil pasien itu. Sekarang pasiennya perburukan. Pindah ke ruang resusitasi sama ke ventilator. Tapi ya bersyukur sih tadi dia dapat 4 juga di res. Jadi kalau misalnya perburukan lagi ya mungkin dapat ventilator. Cuman ya kayak gitu Kak Jay. Jadi kayak udah bener-bener milah gitu. Iya. Paru itu bukannya kalau dibilang paru tuh sama sekali nggak bisa, nggak punya oksigen mungkin ya enggak ya. Tapi mereka tuh nggak keburu ngeliatin pasiennya satu-satu. Jadi akhirnya pasiennya misalnya ada 20 datang barengan gitu ya, semuanya COVID, terus habis itu parunya cuma 2. Akhirnya mereka nggak sempet juga ngeliatin gitu loh. Sebelum pasien itu sempat ditangani dan diputusin mau apa, pasiennya keburu gagal nafas, terus akhirnya meninggal. Iya, kasihan sih. Jadi kalau di Sutomo tuh kayak gitu kondisinya Kak Joy sekarang. Kita nggak nolak, kita terima. Tapi kalau diterima, kamu harus, pasien itu dibilang kali kamu harus siap risiko meninggal di tempat karena menunggu pelayanan. Jadi apa lebih baik isoman gitu tak? Maksudnya Vin? Isoman kan juga ada limitnya ya Kak Joy. Kalau misalnya isoman terus orangnya sesek kan mau nggak mau dia harus ke rumah sakit ya. Nah sekarang yang penting tuh nggak sesek sih. Honestly speaking, orang mikirnya gini, kalau aku nunggu di rumah sakit, mungkin by miracle aku bisa dapat oksigen nih. Kalau misalnya kebetulan kebetulan ada itu ada oksigen. Cuman kalau di rumah dia nggak akan dapat apa-apa gitu. Jadi akhirnya semua orang memilih untuk menunggu di rumah sakit gitu. Walaupun kondisinya sangat tidak layak. Kalau rawat jalan terus beli oksigen di rumah gitu? Oksigennya nggak ada. Oksigennya juga nggak ada Kak Joy. Jadi semua center pengisian oksigen tuh habis. Kebetulan banget. Aku hari ini tuh ke UD Sukoharjo yang di Biliton tuh loh. Iya betul. Aku tuh mau cari adalah alat untuk stetoskop gitu, membrannya stetoskop itu. Di depan tuh sudah ditempel tabung dan regulator oksigen habis gitu. Terus gitu ya, aku pas waktu lagi belanja di dalam ada orang yang masuk, Pak mau cari regulator oksigen, oh sudah kosong, kita nggak punya regulator oksigen gitu. Aduh, kayak tempat sebesar ini aja dia nggak punya stok gitu loh. Iya. Gitu. Waduh. Jadi kira-kira kalau kalian mau kasih pesan apa nih buat teman-teman nih? Ini mumpung aku rekam nih. Supaya bisa iya. Buat teman-teman apa Kak Jay? Ada pesan buat para netizen dan jemaat. Jangan keluar rumah Kak Joy. Jangan keluar rumah, jangan ketemu. Kalau bisa itu benar-benar jangan ketemu, even kayak cuma ke keluarga sendiri gitu. Kalau bisa enggak, mungkin jangan dulu. Iya. Terus kalau memang ada gejala ya langsung swab untuk di tracing gitu. Karena begitu satu yang positif, ya satu rumah itu bisa kena gitu. Yang varian yang sekarang itu ngeri sih gitu. Maksudnya yang sekarang ini. Sekarang kalau ngomong katakanlah di swab terus positif, langkah apa yang dilakukan kalau kasih rekomendasi? Selama gejalanya ringan, asal nggak sesek aja itu masih bisa isolasi di rumah. Kalau sesak nafas itu yang memang harus berangkat ke rumah sakit sih. Gitu. Kalau isolasi ya, lewat Halodoc gitu ya? Gitu. Kalau isolasi mandiri lewat Halodoc cukup ya? Kalau isolasi mandiri lebih baik telemedicine aja, kayak Halodoc gitu. Oke. Jadi telemedicine tuh yang penting justru kitanya harus kontak rutin kalau amit-amit ada apa-apa, bertambah atau apa ya bilang. Maksudnya ada yang monitor kan daripada mikir sendiri. Iya. Cuman ya sebetulnya yang utama sih itu Kak Jun, mertua bukan. Iya. Ini aku agak miris ya karena di saat yang sama dengan
kita kondisinya kayak gini tuh banyak banget yang masih pergi ke Bali. Ya mungkin mereka bilang kalau di Bali lebih aman. Iya sih, iya gitu. Belum tentu. Tracing di Bali itu nggak sekencang di Surabaya. Di Gitu. Bali itu tapi nggak apa-apa. Di Surabaya kan mesti speaking menurut aku orang juga udah agak capek dan nggak terlalu pusing ya. Mereka nggak lihat di rumah sakit kayak apa. Mesti speaking kalau misalnya kalau bisa nggak ke rumah sakit sih. Aduh Kak Jo itu pokoknya miris banget ya di IRD itu. Aku itu bukan udah nggak manusiawi, nggak layak. Orang tuh meninggal nggak ada dignity-nya sama sekali. Iya. Orang itu banyak banget yang datang Dan nggak bisa ditungguin. Di mobil itu sudah meninggal. Di mobil itu sudah meninggal karena sudah keliling ke berbagai rumah sakit dan nggak ada yang bisa terima. Ada orang itu yang tiduran di lantai, pakai alas tikar, pakai oksigen, dengan nafas sudah satu-satu tuh di bawah situ, tapi ada yang bisa nolong, nggak ada orang gitu. Nggak ada orang, nggak ada alat gitu. Yang gemesnya lagi tuh kasiannya tuh gini loh Kak Joy, kayak yang PPDS gini gitu kan. Itu kan teman objinnya tuh banyak banget yang kena. Kan kalau kena berarti mereka nggak bisa tugas kan. Ini ada 12 orang ya. 12 orang gitu. 12 orang tuh kayak berarti kan banyak yang nge-backupin tugas-tugas orang-orang yang nggak ini kan gitu. Dan yang sehat pun ibaratnya tugasnya jadi banyak, terus sekelilingnya tuh kayak semuanya tuh virus ibaratnya gitu. Jadi amit-amit kayak nunggu kayak imunnya drop gitu loh, kayak ya orang kecapean dong pasti gitu. Kita tuh jadi keluarga yang di rumah tuh was-was gitu loh, maksudnya ya kasihan kita ngeliat dia juga kecapean kan gitu, udah kecapean, terus maksudnya kayak kadang suka dengerin orang tuh kayak masih yang ngeyel gitu loh, kayak dan orang-orang itu tuh kayak bisa loh stay at home gitu. Ada banyak orang yang nggak bisa stay at home gitu dan harus berada di tengah-tengah. Karena dia tuh bilang, aku tuh pakai hazmat aja karena dia insecure gitu loh, saking kayak seremnya gitu. Kayak gemes aja sih kadang gitu loh sama